Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Hadi Sky. Bagaimana cara? Terima kasih Anda telah membuka video. Pada kali ini, video ini kita akan mereview sebuah file yang diklaim bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud terkait dengan pokok-pokok kebijakan rancangan Permendikbud tentang petunjuk teknis BOS tahun 2021 yang diterbitkan pada Januari 2021. Yang kita ketahui pada tahun 2021 dana BOS belum dicairkan dikarenakan juknis BOS belum diterbitkan. Nah, pada file ini yang sudah banyak beredar di internet dapat Anda ambil dengan mendownload dari link di bawah deskripsi video ini. Kita lihat apa saja pokok-pokok kebijakan rancangan Permendikbud tentang petunjuk BOS teknis tahun 2021. Apa saja perubahan-perubahan dibandingkan dengan BOS tahun 2020. Sembilan pokok kebijakan pada rancangan Permendikbud tentang petunjuk teknis BOS tahun 2021. Yang pertama, dalam file slide ini akan dituliskan tentang tujuan BOS, kemudian yang kedua syarat dan kriteria penerima BOS, ketiga penetapan sekolah penerima BOS, keempat satuan biaya BOS, kelima penggunaan dana BOS, keenam pelaporan, ketujuh pengembalian dana, 8 sisa dana, dan 9 sanksi. Ini 9 pokok kebijakan yang 1-2 hari ini sedang ramai dibincangkan di kalangan bendahara BOS dan kepala sekolah. Baik, tujuan BOS pada rancangan tahun 2021 ada 3, dan di sini ada keterangan bahwa tidak mengalami perubahan, artinya tidak ada perubahan yang signifikan dibandingkan dengan juknis penggunaan BOS tahun 2020. Karena itu kita tidak mereview. Kita lihat pada slide yang berikutnya, syarat dan kriteria penerima BOS. Pada tahun 2020 dengan adanya perubahan terakhir pada Permendikbud nomor 19 tahun 2020 ada 5 kriteria syarat. Nah, di sini ada 2 yang mengalami perubahan, yakni pada poin ketiga, memiliki izin operasional bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pada rancangan juknis BOS tahun 2021, sekolah swasta diharuskan memiliki izin penyelenggaraan pendidikan. Ini silakan nanti rekan-rekan yang sekolah swasta mencari informasi lebih lanjut tentang izin penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, mengalami perubahan syaratnya, yaitu memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama 3 tahun terakhir. Ini pada juknis BOS tahun 2020. Pada rancangan juknis BOS tahun 2021 ini disebutkan sekolah harus memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 selama 3 tahun terakhir saat cut off berjalan. Di sini silakan diperhatikan rekan-rekan sekolah kecil, terutama yang jumlah siswanya di bawah 60. Catatannya di sini adalah yang pertama, dikecualikan bagi sekolah terintegrasi atau sekolah satu atap atau SDLB, kemudian sekolah yang berada di daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian, atau sekolah yang berada di wilayah kondisi kepadatan penduduk yang rendah
secara geografis. Kemudian catatan yang kedua, apabila jumlah peserta didik pada satuan pendidikan seperti pada nomor 1 kurang dari 60, jika rekan-rekan nantinya sekolahnya siswanya tidak sampai 60, maka besaran dana BOS diberikan sebesar 60 peserta didik. Nah, ini yang menjadi angin segar kepada rekan-rekan yang sekolah kecil memiliki jumlah siswa di bawah 60. Di sini ada catatan nantinya pada tahun 2021 akan dihitung dan diberikan uang BOS sebesar 60 peserta didik. Berikutnya penetapan sekolah penerima. Sedikit perubahan juga pada tahun 2020, penetapan sekolah penerima dana BOS berdasarkan data pada Dapodik per tanggal 31 Agustus. Dalam rancangan Juknis BOS tahun 2021, penetapan sekolah penerima dana BOS reguler ditetapkan setiap tahun pelajaran berdasarkan data Dapodik per tanggal 31 Agustus. Di sini ada perubahan setiap tahun pelajaran. Nah, berikutnya satuan biaya BOS. Dalam Permendikbud nomor 19 tahun 2020, satuan biaya BOS reguler untuk SD 900.000 per tahun, SMP 1.100.000 per tahun, SMA 1.500.000 per tahun, SMK 1.600.000 per tahun, dan SLB 2 juta per tahun. Dalam Juknis BOS 2021 yang dirancangkan, satuan biaya BOS tahun 2021 akan ditetapkan oleh kementerian. Jadi tidak sama dengan yang tahun 2020. Penetapan tersebut ditetapkan melalui keputusan Menteri. Besaran satuan biaya bersifat majemuk dan dihitung berdasarkan 2 indikator, yaitu indeks kemahalan konstruksi dan indeks peserta didik. Nah, ini yang kita tunggu perubahan pada tahun ini, artinya suatu sekolah dengan sekolah yang lain yang berbeda tempat. Misalnya di pedalaman mungkin indeks konstruksinya lebih mahal, mungkin dana BOS-nya lebih tinggi dari sekolah yang lainnya yang berada di kota yang harga konstruksinya lebih murah. Berikutnya rentang dan sebaran satuan biaya BOS reguler tahun 2021. Di sini dengan adanya indeks kemahalan dan indeks peserta didik, ada tabel rancangan biaya perkiraan dari untuk SD paling rendah itu 900, paling tinggi 1.960. Untuk SMP paling rendah 1.100 sampai dengan 2.480.000. SMA mulai dari 1.500 sampai 3.470.000. SMK 1.600 sampai dengan 3.720.000 dan SLB 3.500 sampai dengan 7.940.000 per siswa. Tabel berikutnya rentang dan sebaran satuan biaya BOS reguler tahun 2021. Nah, ini ada jenjang SD, kemudian daerah kabupaten yang masuk ke dalam kriteria, mulai dari yang tetap, artinya tetap seperti tahun 2020, yaitu biaya minimalnya tadi 900. Ini ada beberapa kabupaten yang dimasukkan dalam tabel ini. Kemudian yang 900 sampai 1 juta, ada beberapa kabupaten juga disebutkan di dalam tabel. Kemudian ada kabupaten yang masuk ke dalam kolom yang ketiga, rentang biayanya 1 juta sampai 1.500.000, kemudian 1.500.000 sampai 1.900.000, dan ini ada disebutkan dana maksimal. Kita lihat yang slide sebelumnya, maksimal untuk SD adalah 1.960.000. Nah, ini penjelasan untuk pemilahan biaya pada daerah-daerah atau kabupaten berdasarkan indeks kemahalan konstruksi untuk SD, SMP, dan SMA. Nanti akan kita lihat apakah dalam Juknis yang akan diterbitkan akan
rinci lebih jelas. Ini tabel untuk SMK. SMK mulai dari 1.600.000 sampai 3.700.000. Kemudian SLB mulai dari 3.500.000 yang tetap sampai dengan 7.900.000. Berikutnya mekanisme penyaluran. Untuk penyaluran seperti pada tahun lalu tidak mengalami perubahan dari Erkun langsung ke rekening sekolah. Tidak mengalami perubahan. Hanya kawan-kawan bendahara dan kepala sekolah pastikan nomor rekening sekolah valid dan di web BOS Kemdikbud harus diupdate. Terus berikutnya 12 komponen penggunaan dana BOS di sini dinyatakan tidak mengalami perubahan seperti tahun 2020. Ada 12 komponen. Pertama PPDB, perpustakaan, pembelajaran dan ekstra, asesmen, administrasi sekolah, pengembangan profesi, daya jasa, pembelian sarana, penyediaan alat multimedia, penyelenggaraan bursa kerja khusus atau BKK, kemudian uji kompetensi keahlian atau UKK, ini khusus SMK nomor 10 dan nomor 11. Terakhir adalah pembayaran honor. Jadi masih tetap seperti tahun 2020. Prinsip penggunaan BOS. 1. Mendukung konsep Merdeka Belajar. Di sini dijelaskan dana BOS disusun sesuai dengan ketentuan kebutuhan sekolah termasuk penanganan COVID-19 baik kondisi pembelajaran tatap muka maupun belajar dari rumah. Kemudian bersifat tidak kaku dan mengikat. Penjelasannya tidak ditentukan kuantitas dan kualitas jenis barang, tidak ditentukan persentase penggunaan. Kemudian yang ketiga, prinsipnya pengelolaan berdasarkan manajemen berbasis sekolah. Sekolah diberikan fleksibilitas terhadap penggunaan sumber daya dan informasi dan pengetahuan untuk berinovasi dan berkreativitas secara mandiri untuk memperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif, akuntabilitas, dan transparansi. Ini prinsip penggunaan dana BOS tahun 2021. Tentang pelaporan pengembalian dana dan saksi. Sanksi pada rancangan BOS tahun 2021, pertama aspek pelaporan. Ini harap diperhatikan Bapak Ibu Bendahara dan Kepala Sekolah. Pelaporan menjadi syarat dalam penyaluran. Nah, untuk pelaporan tahap 1 pada tahun 2021 akan menjadi syarat penyaluran tahap 3 tahun berjalan. Artinya jika dalam waktu yang ditentukan oleh Kemdikbud pelaporan tahap 1 harus selesai dan sekolah tidak melakukan laporan tahap 1, maka dipastikan pada tahap ketiga dana BOS-nya tidak akan dicairkan. Kemudian berikutnya tahap yang kedua, pelaporan tahap kedua itu sebagai syarat untuk penyaluran tahap 1 tahun berikutnya, tahun 2022. Sedangkan tahap ketiga biasanya pada Desember 2021, artinya nanti sebagai syarat menjadi penyaluran tahap kedua tahun 2022. Ini berkesinambungan. Kemudian kedua, pengembalian dana. Pengembalian dana BOS reguler diberlakukan bagi sekolah yang pertama yang menolak dana BOS reguler setelah dana BOS disalurkan harus mengembalikan dana tersebut, atau kedua, sekolah yang tutup atau merger setelah dana BOS disalurkan. Nah, di sini ada kata merger tadi terkait dengan jumlah siswa yang di bawah 60 orang. Ada isu bahwa sekolah-sekolah tersebut harus dimergerkan atau digabung ke sekolah lain. Nah, ini akan kita lihat perkembangannya seperti apa. Kemudian yang ketiga, sanksi bagi yang tidak menetapkan penerima BOS dan tidak menerima dana BOS reguler, maka bagi sekolah penyelenggara oleh pemerintah daerah, biaya operasional menjadi tanggung jawab Pemda. Bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta, biaya operasionalnya menjadi tanggung jawab Badan Hukum Penyelenggara. Berikutnya, sisa penggunaan anggaran. Dalam hal terdapat sisa dana BOS reguler tahun anggaran sebelumnya pada sekolah, maka sisa dana BOS reguler tetap digunakan oleh sekolah dengan ketentuan. 1. Telah dicatatkan dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah atau RKAS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang kedua, sesuai dengan petunjuk teknis BOS reguler tahun anggaran berjalan. Artinya dana BOS boleh dipakai pada tahun berjalan, tidak perlu dikembalikan. Terima kasih. Kemudian ada catatan terakhir slide di sini, paparan sedikit tentang IKK atau indeks kemahalan yang menyangkut tentang satuan biaya. Dengan menggunakan biaya satuan majemuk untuk BOS reguler akan mengurangi kesenjangan yang terjadi di tingkat kabupaten atau kota. Penerapan biaya satuan BOS dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi atau disingkat dengan IKK dan indeks peserta didik atau disingkat dengan IPD. Di sini ada gambaran untuk sebaran IKK kabupaten. Minimal IKK adalah 80,49, maksimalnya 493,31, sedang rentang IKK-nya 412,82, standar deviasinya 43,54. Sebaran IKK tinggi didominasi Indonesia bagian timur. Artinya kita akan mengetahui bahwa paling tinggi biaya konstruksinya itu daerah-daerah timur seperti Irian Jaya, yang pernah saya dengar juga untuk semen satu saknya bisa mencapai 1.500.000 untuk semen satu sak. Kemudian yang ketiga, sebaran penerima BOS didominasi pada kabupaten dengan IKK rendah dan IPD tinggi, yaitu sebanyak 266 kabupaten atau kota. Ini sebarannya. Kita tunggu nantinya seperti apa penerapannya pada tahun 2021 dengan ada nantinya Juknis BOS tahun 2021. Ini rumus untuk indeks peserta didik merupakan indeks yang diperoleh dari median atau nilai tengah jumlah peserta didik dari setiap jenjang dan wilayah kabupaten atau kota. Dengan rumus IPD ini adalah MEN dari peserta didik kabupaten kota dikali median peserta didik kabupaten kota. Baik, ini yang dapat kami sampaikan, sharingkan kepada rekan-rekan bendahara dan kepala sekolah. Semoga ini bermanfaat. Kita sudah dapat gambaran. Jadi untuk penyusunan RKAS kita tunggu untuk nilai satuan biayanya. Rancangan RKAS kita tunggu satuan biaya yang akan diterbitkan dari Juknis BOS tahun 2021. Baik, terima kasih. Sampai jumpa dan semoga lancar dalam bertugas.